Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Rahayu, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 2413018031178 LPTK Universitas Majalengka. Saya guru kelas 5. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran dengan materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Hari ini semangat ya? Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Kak Jaga. Ayo silahkan maju ke depan. Ayo sini. Sikap berdoa. Angkat tundukkan kepalamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Angel sama? Cuma Angel. Kenapa? Ngertos. Kalau sakit kita doakan semoga cepat sembuh, nggih. Amin. Oke, selanjutnya sebelum ke pembelajaran, biar kita semangat, kita mencintai tanah air kita, tanah air Indonesia, kita nyanyi sebuah lagu-lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kemarin kita sudah mempelajari IPAS, cahaya yang terbesar di bumi apa? Cahaya matahari. Cahaya selain matahari ada cahaya dari apa? Dari lampu, dari lilin, dari senter, dari sorot HP, dan lain-lain. Oke, ada yang belajar apa enggak tadi malam? Pada belajar, nggih? Nah, kita harus selalu rajin belajar, rajin berdoa, terus apalagi harus menghormati kedua orang tua, harus rajin beribadah agar kita bisa meraih cita-cita yang kita impikan. Pada punya cita-cita yang bagus ya. Coba Kak Aska cita-citanya apa? Polisi. Oke, bagus. Kak Ibul pilot. Oke, kita harus biar cita-cita kita tercapai, kita harus rajin belajar, berdoa,
menghormati orang tua, dan selalu taat pada bapak ibu guru. Oke, sebelum ke materi, kita tepuk semangat dulu biar hari ini kita semangat dalam belajar. Coba kita sambil berdiri lagi, kita melakukan tepuk semangat. Sudah bisa semua ya? Coba tepuk semangat. Semangat. Ulangi satu kali lagi biar tambah semangat, tambah kompak. Yang keras, nggih. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Coba kalian pejamkan mata sebentar. Merem. Nah. Pejamkan mata semua. Ayo Kak Ibul, dipejamkan matanya. Apa yang kalian rasakan? Apa Kak Gifan? Gelap. Coba buka kembali. Matanya buka kembali. Bagaimana? Terang. Kira-kira itu karena apa? Pas kalian tutup mata itu tidak ada cahaya. Jadi kelihatannya gelap. Kalau kalian membuka mata, benda-benda di sekitar kita akan memantulkan cahaya ke mata kita. Jadi kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Terus kemudian saat siang hari kalian pas bermain atau berjemur di lapangan, itu terlihat sebuah bayangan. Kenapa kok terjadi bayangan di sekeliling kita? Karena apa? Nah, karena cahaya dihalangi oleh benda atau diri kita. Jadi terjadi sebuah bayangan. Oke, pembelajaran kali ini materi tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui percobaan kalian dapat memahami sifat-sifat cahaya. Terus setelah percobaan kalian diminta untuk melaporkan hasil percobaan nanti dengan presentasi maju ke depan. Oke, sekarang Pak Teguh mau menayangkan video tentang sifat-sifat cahaya. Diperhatikan, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, di video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya. Ya, cahaya. Kita akan belajar tentang apa itu cahaya dan sifat-sifat yang dimiliki oleh cahaya. Sudah siap untuk menyaksikan? Yuk, kita lomba tayangan bersama-sama. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh cahaya mata. Cahaya memiliki sifat-sifat tertentu yang mengandung manfaatnya bagi kehidupan kita. Sifat-sifat cahaya yang antaranya cahaya merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat membiaskan. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Dan yang kelima, cahaya dapat teruraikan. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat lurus jika melewati satu bidang berharap. Peristiwa ini dapat ditemukan pada nyawa senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat pada berkat cahaya matahari yang menerobos masuk melalui celah dinding maupun ventilasi yang tampak berupa garis-garis lurus. Kedua hal tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Kegiatan yang dapat membuktikan bahwa cahaya merambat lurus
karton berlubang yang disusun lurus berjajar. Kita dapat melihat cahaya lilin melalui lubang yang disusun lurus sejajar. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat ditampilkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baut. Pemantulan baut biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baut terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda-benda. Benda-benda adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda-benda antara lain kaca, meja, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari urai cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu mejiku, biru, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, dan ungu. Sebenarnya warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna yang lain. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat-sifat cahaya. Insya Allah kita akan bertemu di video pembelajaran berikutnya. Nantikan ya. Terima kasih. Oke, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang apa tadi?
sifat-sifat cahaya. Di situ ada yang pertama, sifat cahaya apa tadi? Merambat lurus, bisa dipantulkan, bisa diuraikan, bisa dibiaskan, menembus benda bening. Untuk lebih jelasnya, Pak Teguh tampilkan sebuah PowerPoint untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Coba, apa yang kalian lakukan ketika lampu padam pada malam hari? Pak, mungkin sebagian ada yang menyalakan lilin, ada yang menyalakan senter, ada yang menyalakan lampu dari minyak tanah agar ruangan kita menjadi terang. Itu gelap karena tidak ada cahaya. Coba lanjut. Nah, pengertian cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata kita, sehingga memungkinkan untuk mata kita melihat benda-benda di sekitar kita. Itu ada contoh sumber cahaya, bisa alami, bisa buatan. Kalau alami dari matahari, alami, ciptaan dari Allah. Kemudian ada yang buatan, contohnya ada lampu, lilin. Terus contoh ada, sebentar, ini apa? Dari senter. Ini buatan atau alami? Buatan. Jadi kalau yang alami itu matahari. Kemudian selanjutnya ini adalah sifat-sifat cahaya. Di video tadi sudah menampilkan bahwa cahaya itu bisa merambat lurus, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian menembus benda bening. Yang satunya lagi dapat diuraikan. Kita lanjut. Sudah tahu semua ya sifat-sifat cahaya? Oke. Ini contoh cahaya yang merambat lurus. Cahaya bergerak merambat lurus. Cahaya itu tidak bisa berbelok. Apa bisa? Coba Kak Ibul, bisa? Tidak bisa. Cahaya pasti merambat lurus. Itu ada contoh-contohnya. Yang pertama, cahaya matahari merambat lurus melewati celah-celah pohon yang rimbun. Kalian pasti pernah lihat pada pagi hari ada matahari, itu cahaya menembus pohon-pohon, jadi terlihat lurus. Pernah lihat ya semua ya kalau pagi hari. Kemudian ada contoh lagi, pada ruangan dinding yang tertutup, cahaya matahari merambat lurus melalui celah yang ada. Contoh saja ini di ruangan kita, ini ada kaca yang bening, di luar sana ada matahari. Jadi matahari masuk ke dalam, merambat lurus melalui kaca, melalui benda-benda bening. Coba jika tidak ada kacanya, tembok semua, apakah cahaya bisa menembus? Tidak bisa menembus. Bisanya itu benda-benda yang bening. Kalau yang gelap, misalnya tembok, bisa ditembus? Tidak bisa. Sudah paham semua ya? Yang pertama cahaya merambat lurus. Lanjut yang kedua. Cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan ini dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang dimiliki cahaya. Contoh, nah, pada pagi hari kalau kalian bersiap-siap ke sekolah pasti kan mandi, terus ganti baju, setelah itu kan bercermin, ya, bercermin. Apa yang kalian lihat di cermin tersebut? Diri kita sendiri, wajah kita sendiri. Bentuknya bagaimana? Sama atau beda? Sama, tentunya sama. Misalnya Kak Ibul pas bercermin, ya wajahnya ya Kak Ibul. Sama, wajahnya sama. Karena itu sifat yang cahaya dapat dipantulkan. Ada contoh kedua, yaitu cahaya dari senter yang mengenai cermin akan dipantulkan. Coba kalian kalau di rumah pernah melakukan senter, kalian nyalakan, senterkan ke ke kaca, ke cermin, nanti akan terjadi apa? Dipantulkan. Kan tidak bisa menembus,
Jadi dipantulkan. Pantulannya kembali sesuai dengan arah. Tergantung ya, itu ada gambarnya. Misalnya itu senternya disorotkan ke tengah, pasti hasilnya ke samping. Seperti contoh yang ada di gambar. Selanjutnya, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening itu contohnya kaca, terus apa? Plastik, ada botol, ada gelas, intinya yang bening-bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca atau benda transparan. Transparan itu apa? Tembus pandang, bisa dilihat. Nah, contoh di situ, cahaya matahari menembus kaca. Menembus kaca jendela sehingga rumah menjadi terang. Contoh saja di kelas kita, cahaya bisa menembus kaca di ruangan kelas kita sehingga ruangan kelas kita menjadi terang walaupun tidak ada lampu. Nah, bisa terang. Paham ya? Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Dibiaskan itu dibelokkan. Nah, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misalnya ketika cahaya udara menembus ke air, maka cahaya akan dibiaskan atau dibelokkan. Di situ ada contoh pensil yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, itu terlihat seolah-olah apa? Seolah-olah patah, seolah-olah putus, berbelok, karena itu sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Ada contoh lagi, kolam renang yang terlihat dalam, terlihat dangkal, ya. Padahal itu jeru dalam, tapi kelihatannya kalau dari atas terlihat dangkal. Istilah sini anak-anak sini apa? Cetek, kira terlihat dangkal. Itu karena sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, kita lanjut. Cahaya dapat diuraikan. Sifat cahaya dapat diuraikan merupakan bentuk pemisahan cahaya putih menjadi warna-warna yang berbeda. Pernah melihat pelangi? Pernah. Itu terjadi karena apa ya? Pemisahan cahaya putih yang menjadi cahaya dengan warna-warna yang berbeda. Warnanya magiku hibiniu. Contoh, terjadi pelangi setelah turun hujan. Ketika hujan turun, kadang kan ada panas. Nah, pada saat itulah terjadi sebuah pelangi. Atau kalian pas siang hari main-main air, semprot-semprot gitu, nanti terlihat pelangi. Ada yang pernah mencoba di rumah? Kak Bila sudah pernah, Kak Aska juga sudah pernah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari tampak memiliki berbagai warna. Nah, gelembung air sabun, kalian kalau bermain air sabun sing disebul loh, yang ditiup. Nah, itu terjadi ada apa namanya? Warna-warna pelangi, berbagai macam warna. Magico hibinium. Oke, terima kasih. Itu adalah materi tentang sifat-sifat cahaya. Apakah ada yang bertanya? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, kita akan menyanyikan lagu-lagu sifat-sifat cahaya. Masih semangat ya? Oke, kita nyanyi lagu sifat-sifat cahaya. Kita belajar sifat-sifat cahaya sambil tepuk-tepuk. Menembus benda bening. Yang kedua adalah dapat dibiasakan dan tidak adalah dapat dipantulkan. Keempat adalah meneramkan turun. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama.
kurang kompak, ulangi lagi ya. Bentar, ayo lagi. Harus kompak, harus semangat. Kita belajar sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah menembus benda benih. Yang kedua adalah dapat dibiaskan. Ketiga adalah dapat dipanggulkan. Yang keempat adalah dapat merambat lurus. Yang kelima adalah dapat diuraikan. Itu adalah semua sifat-sifat cahaya. Mari kita pahami bersama. Terlalu cepat nggak apa-apa, yang penting kita sudah mencoba berusaha. Oke, sekarang kita sudah duduk berkelompok, nggih. Sekarang Pak Teguh mau membagikan sebuah lembar kerja. Bahan-bahannya sudah membawa semua? Sudah. Untuk bahan yang kalian bawa sudah siap ya. Sekarang Pak Teguh membagi bahan-bahan yang disiapkan oleh Pak Teguh sendiri. Ini ada lilin, ada korek api, dan ada kertas. Ini saya bagi satu per satu. Untuk alat dan bahannya silahkan dikeluarkan, disiapkan ya. Untuk gelas, senter, pensil, kemudian cermin sudah bawa semua ya? Sudah bawa semua. Sekarang saya bagikan lembar kerja. Lembar kerja. Sudah menerima LKPD semua tiap kelompok? Coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, lengkap semua ya. Di situ di LKPD tersebut kalian diminta untuk melakukan percobaan. Percobaannya di situ ada 4. Setelah melakukan percobaan, kalian diminta untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Paham? Paham ya? Kak Ibul paham? Setelah melakukan percobaan, kalian diharapkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Di situ ada 4 percobaan. Setelah melakukan percobaan pertama langsung dijawab, kemudian percobaan yang kedua, dan selanjutnya sampai percobaan yang keempat. Pak Teguh mohon untuk semua anggota kelompok untuk bekerja sama dengan baik. Jangan lupa nama-nama kelompoknya juga dicatat. Oke? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Ada yang kurang paham mengenai petunjuk LKPD? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan memulai mengerjakan. Ya, ayo. Ayo, harus kompak dengan anggota kelompoknya. Ayo langsung melakukan percobaan, oke? Gak nyala koreknya. Oke.
Kak Sahrul langsung melakukan percobaan. Sesuai urutannya ya, misalnya ini kelompok berapa, kelompok 3. Yang pertama tentang percobaan apa ini? Sifat cahaya dapat dipantulkan, berarti kan bahannya tidak ini ya, urut. Nah, urut cahaya dapat dipantulkan berarti kan menggunakan ini, harus urut cahaya dapat dipantulkan. Yang kedua dibiaskan, nah gitu. Nah, dapat dipantulkan kelompok 3. Harus urut ya nanti ya mengerjakannya, harus sesuai. Misalnya yang ini cahaya apa? Merambat. Nah, harus sesuai dengan LKPD-nya. Berdiskusi dengan teman sekelompok. Ya, itu dapat dipantulkan. Ya, berdiskusi. Ini berarti sifat yang apa Kak Aska? Merambat lurus. Bahannya ada lilin, ada kertas yang sudah dilubangi. Kira-kira bagaimana kalau lubangnya Tidak terlihat. berbelok seperti ini, tidak lurus? Tidak terlihat. Tidak terlihat. Dari sini tidak terlihat cahayanya. Berarti harus lurus. Lubangnya harus lurus. Ini juga percobaan yang merambat lurus. Dinyalakan lilinnya. Jadi percobaan yang merambat lurus itu alat dan bahannya itu ada lilin, ada korek api, dan kertas yang sudah dilubangi. Mudah ya, tidak kesulitan ya. Yaitu dijawab di bawahnya. Tulisannya harus rapi biar mudah dibaca. Tapi harus berdiskusi ya. Ayo, semangat. Kelompok 1 ada kesulitan? Ada mudah ya. Kalau sudah melakukan percobaan yang pertama, lanjut saja langsung yang kedua. Jadi nanti waktunya bisa pas. Kalau sudah yang ini, ganti yang percobaan selanjutnya. Jadi itu dimatikan saja, nggak apa-apa kalau sudah.
Kalau sudah percobaan yang pertama, langsung saja percobaan yang kedua, biar waktunya nanti bisa pas, tidak kelamaan. Ayo Kak Sahrul, langsung percobaan yang kedua. Sudah tadi yang cahaya merambat lurus. Oh, yang dibiaskan berarti pakai apa? Gelas yang berisi air sama pensil. Ayo langsung ditulis. Bagaimana? Ya, sesuai itu, sesuai. Kan sesuai merambat lurus. Nah, ini. Dia ditulis di sini. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Kak Diva, jangan main-main Kak Diva. Kak Hendra itu sifat yang apa? Gelas ada pensilnya. Dapat dibiaskan. Ini Kak Gifan, sifat apa ini? Cahaya dapat dibiaskan. Mudah ya? Ayo langsung ke percobaan selanjutnya. Ini kan sudah sih yang lilin sih. Percobaan selanjutnya. Ayo dibantu langsung percobaan selanjutnya Kak Ibul. Biar nanti cepat selesai. Coba Kak Deva itu sifat yang apa? Dapat dibiaskan. Ini Nafis melakukan percobaan apa? Yang sifat apa ini? Cahaya merambat lurus. Coba misalnya ini Pak Tegus geser ke sini. Apakah cahayanya bisa terlihat dari sana? Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena apa? Kok nggak bisa terlihat? Cahaya kan merambat lurus, sedangkan ini lubangnya kok tidak lurus, jadi cahaya tidak bisa berbelok. Gitu. Ayo langsung percobaan selanjutnya Kak Jaga. Harus kompak. Ini Kak Muklis melakukan percobaan apa ini? Apa? Cahaya apa? Menembus benda bening. Ayo. Kak Uba melakukan percobaan apa ini tadi? Sifat bening. Menembus. Sifat yang apa? Menembus benda bening. Menembus benda bening. Kalau di kertas ini apakah bisa menembus? Coba. Tidak bisa. Bisanya menembus benda yang bening, benda yang transparan.
Setelah selesai melakukan percobaan, lakukan percobaan yang selanjutnya. Jangan lupa nanti anggota kelompoknya ditulis. Ya, semangat. Percobaan selanjutnya Kak Wisnu. Kak Ibul melakukan percobaan apa itu? Menembus benda bening. Apakah bisa menembus kertas tersebut? Tidak bisa. Kalau tembok bisa ditembus? Tidak bisa. Bisanya itu dengan benda yang transparan atau benda yang bening. Contohnya kayak gelas, botol plastik, dan lain-lain yang sifatnya bening, jendela.
Apakah masih banyak yang belum? Tinggal sedikit ya. Ayo segera. Kak Muklis, Kak Aska melakukan percobaan apa itu? Jaya bisa dipantulkan. Memantul. Kelompok 3 sudah sampai percobaan yang mana? Bisa dibiaskan atau dibelokkan. Kurang berapa percobaan kelompok 3? 2. Ayo. Kurang 3. Loh, baru 1. Oh. Kan ada 4 percobaan. Berarti kurang 2. Ayo duduk yang bagus. Itu apa itu Kak Ibul? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan, bisa memantul. Kelompok 1 masih kurang berapa percobaan ini? 1 percobaan yang apa? Dipantulkan. Oh, dapat dipantulkan. Sudah melakukan percobaannya? Ayo coba cermin sama senter. Coba Kak Jaga dipraktekkan percobaannya. Ada senter dan cermin. Ayo langsung praktek. Gimana Kak Jaga? Apakah memang dapat memantul? Bisa. Bisa memantul. Yang ini ya. Nah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Mana ada kesulitan? Nanti ini ya. Nanti presentasi maju ke depan. Perwakilan dari kelompok 2 orang saja. Ayo kurang 3 menit harus selesai ya. Ayo tidak boleh rame. Laki-laki tadi yang maju sesuai kesepakatan ya, laki-laki yang maju. Mau coba? Ya. Kak Ubah ngapain itu? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Kurang sedikit ya. Kelompok 3? Belum. Ayo kurang sedikit lagi waktunya. Kelompok 4? Ayo cepet.
cepat diselesaikan. Nah, setelah mengerjakan kerja kelompok, kalian akan presentasi menyampaikan hasil percobaan, menyampaikan hasil diskusi maju ke depan. Kalau ada teman kalian yang maju ke depan, yang lain harus mendengarkan. Nanti majunya setiap kelompok perwakilan saja, 2 orang maju ke depan. Kelompok 1 siap? Ayo kelompok 1 siap? Siap. Ayo siapa yang maju kelompok 1? Ayo Kak Ulia sama Kak Jaga, ayo maju. Tidak apa-apa, ayo. Harus berani. Yo, cepat. Ayo Kak Ulia, ini dipegang mic-nya. Yang lain mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang berjudul sifat cahaya merambat lurus. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1 buah lilin, 3 lembar kertas, dan korek api. Langkah-langkah percobaan kami adalah kami menyalakan lilin dengan korek api. Kami membuat lubang yang pada ketiga kertas. Kami menyusun ketiga kertas secara sejajar, lalu mengamati nyala lilin melalui lubang tersebut. Hasil pengamatan kami, jika lubang pada ketiga kertas berbeda dalam 1 garis lurus, maka cahaya lilin terlihat dari lubang paling depan. Namun jika lubang sejajar atau bergeser, nyala lilin tidak terlihat. Kesimpulan kami, cahaya merambat lurus. Cahaya hanya bisa melewati lubang jika berada dalam 1 garis lurus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Ya. Tadi kelompok 1 mempresentasikan tentang percobaan sifat yang apa tadi? Merambat lurus. Sekarang kelompok 2 maju. Ayo Kak Aska sama Kak Muklis. Gimana tadi yang tidak maju harus mendengarkan. Ayo. Ayo, jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil percobaan kami yang berjudul sifat cahaya menembus benda bening. Hasil saat cahaya diarahkan ke gelas berisi air, cahaya bisa menembus. Dari atas ini ya. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1 gelas, air, senter, kertas, karton. Langkah-langkah percobaan kami adalah kami mengisi gelas dengan air, kami menyalakan senter, kami mengarahkan cahaya senter ke gelas berisi air dan mengamati apakah cahaya bisa menembus. Kami menutup senter dengan kertas karton dan mengamati kembali. Hasil pengamatan kami, saat cahaya diarahkan ke gelas berisi air, cahaya bisa menembus dan terlihat di sisi lainnya. Saat cahaya ditutup dengan
kertas karton, cahaya tidak bisa menembus dan tidak terlihat. Simpulan kami, cahaya dapat menembus benda bening seperti air dan gelas, tetapi tidak dapat menembus benda tidak bening seperti kertas karton. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat. Kelompok 2 tadi menyampaikan apa? Sifat menembus benda bening. Benda-benda yang dapat ditembus cahaya, contohnya tadi apa? Gelas, botol, atau plastik. Kalau kertas karton tadi tidak bisa ditembus. Oke, sekarang kelompok 3 maju. Ayo cepat. Yang lain tetap mendengarkan. Yuk Kak Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami yang berjudul sifat cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1 buah cermin datar, 1 buah senter. Langkah-langkah percobaan kami adalah sebagai Yang lain berikut. mendengarkan. Kami meletakkan cermin datar di tembok. Yang kedua, kami menyalakan senter dan menyinarkan cahaya ke cermin. Yang ketiga, kami mengamati arah cahaya setelah mengenai cermin. Yang keempat, kami mencoba dari berbagai posisi dan sudut yang berbeda. Hasil pengamatan kami, cahaya dari senter dipantulkan oleh cermin. Arah pantulan cahaya berubah sesuai dengan arah datangnya cahaya ke cermin. Simpulan kami, cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan. Cahaya akan dipantulkan jika mengenai permukaan yang datar dan mengkilap seperti cermin. Demikian prestasi kami, kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi menyampaikan tentang apa kelompok 3? Cahaya dapat dipantulkan. Contoh ketika pagi hari kita bercermin, cahaya dipantulkan. Jadi contoh tersebut itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mudah kalian ingat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 4, kelompok terakhir. Yo maju. Yang lain tetap fokus mendengarkan apa yang disampaikan kelompok-kelompok yang maju ini. Yo, pakai ini mic. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil percobaan kami yang berjudul sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah 1 buah gelas, 1 buah pensil, dan air secukupnya. Langkah-langkah percobaan kami adalah sebagai berikut. 1. Kami mengisi gelas dengan air hingga 3 atau 4 bagian. 2. Lalu kami memasukkan pensil ke dalam gelas berisi air. 3. Kami mengamati bentuk pensil yang berada di dalam dan di atas permukaan air. Hasil pengamatan kami, hasil pensil terlihat seperti bengkok atau patah di bagian yang berada di dalam air. Penjelasan, hal ini terjadi karena cahaya dari pensil melewati 2 zat bening yang berbeda, yaitu air dan udara. Saat cahaya melewati batas 2 zat yang berada kerapatannya, arah cahaya berubah. Peristiwa ini disebut pembiasan. Simpulan kami, cahaya dapat mengalami pembiasan, yaitu perubahan arah yang melewati zat bening yang berada contohnya air dari air ke udara. Demikian prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih dari kelompok 4. Maaf untuk tadi itu presentasi ya, bukan prestasi, tapi presentasi. Tadi kelompok 4 menyampaikan apa? Dapat dibiaskan. Contohnya apa tadi? Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Nah, terlihat bengkok atau patah. Jadi itu materi yang kalian terima hari ini. Melalui percobaan kalian bisa mengerti sifat-sifat cahaya. Dari kelompok 1 tadi apa? Yang pertama percobaan apa? Merambat lurus. Percobaan apa tadi? Yang maju ke depan, pantulkan. Dipantulkan. Pantulkan, yang ini dibiaskan. Yang kelompok 2 apa tadi? Menembus benda bening. Oke, itu adalah sifat-sifat cahaya. Ada yang masih kebingungan untuk materi sifat-sifat cahaya? Nah, tidak ada. Coba saya ulangi lagi tadi materinya sifat-sifat cahaya. Yang pertama merambat lurus, kedua menembus benda bening, dapat dipantulkan, dibiaskan, merambat lurus atau diuraikan juga. Tapi ada satu lagi, yaitu dapat membentuk bayangan. Kalau sudah paham semua, nanti tak kasih soal evaluasi. Sudah paham semua ya? Nggak ada yang bertanya ya? Saya kasih soal evaluasi untuk dikerjakan. Ini waktunya 10 menit kurang lebih. Ini semua anak harus mengerjakan. Tidak boleh mencontek temannya. Untuk LKPD-nya nanti dikumpulkan bareng sama soal evaluasi saja ya. Kelas 1, oke. Maaf, untuk LKPD-nya saya ambil sekarang ya, ambil Pak Teguh. Ya, di sini. Sini. Tak ambil ya yang lembar kerja kelompok yang tadi. Kelompok 1, 2, kelompok 3 mana tadi? Ya, terima kasih. Silahkan dikerjakan, tidak boleh mencontek.
Kurang 1 menit. Kurang sedikit ya. Sudah. Bon nggih. Nah, kalau sudah diambil Pak Teguh. Sudah, ayo dikumpulkan semua. Mudah ya soal-soalnya ya. Mudah sekali. Ayo dikumpulkan. Yo. Kaska kurang dikit. Oke, saya tunggu. Kurang dikit, Pak. Ayo, sudah? Belum. Nah, yang sudah. Belum Kak Aska, masih ditunggu. Siva belum? Oke. Nah, sudah. Kak Tegar belum? Kak Ibu sudah ya? Sudah? Oke. Kak Diva belum? Oke, masih ditunggu sebentar lagi. Kalau yang sudah itu bahan-bahannya ditaruh tengah, dibereskan. Sudah. Kak Tegar sudah. Kak Diva. Masih ditunggu. Sudah? Belum? Diberesi, bahan-bahannya ditaruh tengah. Sudah? Oke. Kak Tegar sudah? Kurang dikit. Bon nggih, Kak Tegar? Oh, kurang 1. Oke. Ayo. Oke, terima kasih. Nanti akan dikoreksi Pak Teguh. Oke. Kita sudah melakukan evaluasi. Sekarang untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan berikutnya kita membahas tentang bunyi, ya, bunyi. Kalau sekarang itu cahaya, pertemuan besok lagi itu membahas tentang materi bunyi. Bahan-bahannya sudah dikemasi semua ya. Sekarang kita persiapan pulang. Nah, berdoa dipimpin oleh Kak Jaga. Sudah siap semua ya? Tasnya nanti dulu Kak Jaga yang mimpin, tasnya nanti dulu. Ayo. Sudah siap semua ya? Duduk yang rapi, Nggak usah Kak Jaga, nggak usah pakai tas. Sikap berdoa. Angkat tanganmu, tundukkan kepalamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kembali duduk Kak Jaga. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar nggih, untuk meraih cita-cita. Sekian dari Pak Teguh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.